Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Eva Sarah. Saya minta dia, minggu lalu saya sudah umumkan untuk minggu ini dia boleh isi dan dia sudah tepatin sehingga minggu ini yang layani dia. Saya berharap Bapak Ibu semua kita dengarkan sebuah kesaksian yang ada, sebuah renungan kekuatan firman Tuhan yang ada untuk menguatkan kita di hari-hari di mana kita di lockdown, ada di rumah. Amin ya Bapak Ibu. Saya persilakan kepada Ibu Eva waktu dan tempat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam. Shalom, semangat pagi buat Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang sangat luar biasa, yang senantiasa antusias untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bertemu lewat ibadah pagi hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Eva Sarah. Saya ibu daripada 3 orang anak dan cucu saya sudah 5 dan hampir 6. Ya, puji nama Tuhan. Semoga itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Dan saya banyak mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan saya. Dan saya sangat bersyukur. Saya boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya. Saya singgah perer, tapi saya percaya saya tidak sendiri. Karena itu Tuhan Yesus yang selalu menyertai saya, menyertai hidup saya. Yang tidak pernah sekali-kali membiarkan meninggalkan saya di dalam segala perkara hal apapun yang saya alami. Sekalipun kadang-kadang saya melihat tidak ada jalan keluar di dalam masalah-masalah yang saya hadapi. Tetapi Tuhan selalu menjadi penerobos bagi hidup saya dan memberikan banyak mukjizat dan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan saya. Puji nama Tuhan. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan dan men-sharingkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya dapat daripada Tuhan. Namun sebelumnya mari saya undang kita semua. Kita persiapkan hati kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sepakat kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali kami boleh Bapak melakukan ibadah lewat live streaming daripada GBI Double Silatu Maintain ya Tuhan, yang menjadi sarana-Mu Tuhan. Bagi kami dapat bertemu dengan semua saudara-saudara kami Bapak, dimanapun mereka berada Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan. Kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami sadar Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan sendiri. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu kompas kehidupan, yaitu firman-Mu Tuhan, yang akan menuntut setiap langkah-langkah perjalanan hidup kami untuk menghadapi masa-masa sukar hari-hari ini. Dan kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari para pemenang. Bahkan Tuhan di saat-saat sulit sekalipun Tuhan, di saat tidak ada jalan sekalipun, kami percaya Engkau Tuhan penerobos kami yang siap Tuhan untuk memberikan Tuhan jalan keluar dan kemenangan di dalam setiap kehidupan pergumulan daripada anak-anak-Mu. Namun saat ini Tuhan kami rindu belajar Tuhan melalui Bapa firman-Mu Tuhan, daripada seorang tokoh ya Bapa, daripada Raja Yosafat ya Tuhan, yang hidupnya di dalam takut akan Engkau, yang senantiasa berpegang kepada firman-Mu. Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami, urapilah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan yang daripada Engkau bagi semua jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Bersabdalah dan urapi hamba-Mu ini, urapi mulut bibir hamba-Mu, taruhkan setiap firman-Mu ke dalam mulutku Tuhan, sehingga setiap benih firman-Nya ditaburkan Tuhan akan Bapa bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan di dalam tanah yang subur, di dalam hati setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan ibadah khotbah ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah ya Bapakku, di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Bersama kita yang setiap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan itu setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Di dalam menjalani masa-masa sukar hari-hari ini tengah pandemi COVID, kita percaya Tuhan itu selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia ada. Dia ada di dalam hati kita. Asalkan satu hal yang Tuhan minta dari kita, tetap keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan, karena itu akan membuat engkau akan mengalami depresi, hilang putus pengharapan, mengalami kekecewaan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengalami kekecewaan seperti itu. Tetapi kita memiliki Yesus Kristus yang luar biasa. Dia adalah panglima bala tentara kita, yang siap untuk berperang bagi kita, untuk memberikan kita kemenangan, sehingga akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih dari para pemenang. Amin. Baik, pada saat pagi hari ini, saya ingin membagikan bagaimana seorang Raja Yosafat yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap peperangannya, menghadapi para musuh-musuhnya ada sekelilingnya. Dan dia selalu mendapatkan kemenangan di dalam setiap peperangan. Karena bukan dia yang berperang, tetapi oleh karena hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya yang selalu mencari Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan, sehingga dia selalu mendapatkan solusi, mendapatkan petunjuk, mendapatkan strategi-strategi, ide-ide daripada Tuhan untuk apa yang dia harus lakukan. Dan di saat itu dia boleh melihat bagaimana Tuhan bertindak. Mau saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Baik, mari kita baca. Tema saya pada hari ini adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Yosafat. Tuhan juga yang memberikan kemenangan kepada kita semua di dalam menghadapi pergumulan apapun yang saudara-saudara miliki hari-hari ini. Mari kita baca di dalam firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Tawarik 20 ayat 17. Yang punya Alkitab boleh kita baca bersama-sama. Mari saudara-saudara, siapkan Alkitab untuk kita sambil belajar ya. Baik, mari kita buka di dalam 2 Tawarik 20 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu yang bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, menghadapi musuh-musuhmu. Sebab Tuhan menyertai kamu. Amin. Tuhan kita itu begitu hebat. Tuhan kita itu begitu dahsyat ya. Dan dia sangat-sangat luar biasa. Tuhan panglima bala tentara kita. Jika Tuhan nanti ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Gak ada. Jadi jangan takut, firman Tuhan katakan. Maju. Jangan mundur. Jangan kau menjadi tawar hati dan kecut hati pada saat engkau melihat musuh-musuhmu ada di sekelilingmu. Pergumulan hidup yang begitu rumit sekalipun. Jangan kamu takut, firman Tuhan katakan. Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan Immanuel bagi kita. Kita melihat di dalam 2 Tawarik 20 dari awal pertama, dari ayat pertama kita akan lihat bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ya, jadi ini sekutunya itu besar sekali. Mereka datang ingin menggempur Raja Yosafat bersama dengan kaum orang-orang Yehuda, ingin mengusir mereka di tanah yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dari situ dikatakan, datanglah orang memberitahukan kepada Raja Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Itu berarti sudah sangat dekat musuh-musuh Raja Yosafat itu.
Lalu apa yang Raja Yosafat lakukan? Saat itu di sana dikatakan, ya, ayat ketiga dikatakan, maka Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Raja Yosafat pertama-tama yang dia lakukan, dia tidak mencari pertolongan kepada mungkin para tetangganya, ya, atau suku-suku yang lain, tapi dia mulai mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, karena dia tahu bahwa pertolongannya hanya ada di dalam Tuhan. Lalu dia menyerukan kepada orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem untuk berkumpul suatu jemaah yang besar. Kemudian mereka berkumpul di depan rumah bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, yang dimana di sana diserukan ada nama Tuhan, dan nama Tuhan tinggal di tempat itu. Dan siapapun yang berdoa di situ, Tuhan berfirman, Tuhan katakan pada saat janji Tuhan kepada Raja Salomo, siapapun yang datang ke rumah ini untuk berdoa, berseru kepada namaku, maka aku akan menjawab mereka. Dan mereka berkumpul di depan rumah Tuhan, bait Tuhan itu. Bersama-sama mereka mencari Tuhan dan mencari pertolongan daripada Tuhan. Dan di situ dikatakan bahwa Raja Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah itu, dan Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru itu. Lalu Raja Yosafat berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Raja Yosafat bersama dengan kaum orang Yehuda, mereka mengakui kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang sanggup melawan Engkau, Tuhan. Karena tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang perkasa yang akan memberikan pertolongan terhadap lawan. Dan itulah keyakinan daripada Raja Yosafat. Dia bangkitkan, dia aktifkan imannya. Dia percaya Tuhan adalah penolongnya. Yang pertama, poin pertama tadi adalah yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah mencari Tuhan. Kedua, dia mengaktifkan imannya. Dia percaya bahwa Tuhan itu adalah panji-panji kemenangan dia. Tuhan yang sanggup menyelamatkan Yehuda dan kaum Yehuda dan seluruh suku Yehuda itu daripada serangan daripada musuh-musuh mereka yang sudah siap mengepung mereka itu. Dan dua, pertama, dia mencari Tuhan. Poin pertama. Kedua, dia aktifkan imannya. Dia menaruh kepercayaannya 100% kepada Tuhan. Demikian juga halnya kita, ya. Dan ketiga, kemudian kita lihat lagi di sini bahwa bila kita ayat ke-9 dikatakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka Tuhan ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Di rumah yang mana? Yaitu bait Tuhan yang telah dibangun oleh Raja Salomo di situ. Ya. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami. Pada saat kita dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Jadi jangan ragu, itu Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk berseru kepada Dia. Berserulah kepadaku dalam kesesakanmu, maka aku akan menjawab. Dan mintalah, maka engkau akan diberi. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Cari, maka kamu akan mendapat. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan selalu mendengar seruan doa daripada anak-anaknya. Dan orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus hati pasti akan menemukan Tuhan dan menemukan jawaban daripada Tuhan.
Amin. Dan kemudian kita lanjut lagi. Kemudian saat itu Raja Salomo mengadu kepada Tuhan, ya. Kalau kita lihat di sini, ya. Raja Salomo mengadu kepada Tuhan. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang pegunungan Seir itu. Mereka datang hendak mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau berikan kepada kami. Ini pengaduan kita kepada Tuhan. Ungkapkan perasaan hati kita. Masalah kita apa? Bawa ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan siap mendengar setiap doa-doa kita. Apapun pengaduanmu, bawa ke hadapan Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat 12 di situ dikatakan, ya Tuhan, adakah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang sedang datang menyerang kami. Dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, di situ perlu kerendahan hati. Kita akui bahwa Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami meminta petunjuk-Mu, Tuhan. Dalam kesesakan kami, Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Bukan kepada masalah-masalah di sekeliling kita. Pada saat mata kita tertuju kepada Tuhan dan kita punya iman yang besar bahwa Tuhan akan melakukan segala perkara buat kita. Nah, maka Tuhan akan lakukan itu sesuai dengan iman saudara-saudara sekalian. Baik mungkin yang sedang sakit COVID, saat ini sedang dirawat, diisolasi, di karantina. Imani Tuhan ada di dekatmu. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Dan sesuai dengan imanmu. Maka itu jadi. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kemudian, ayat ke-14 kita lihat. Lalu pada saat mereka meminta petunjuk kepada Tuhan di ayat 12 tadi bahwa kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami membutuhkan petunjuk-Mu, Tuhan. Nah, di dalam ayat 14, kemudian tiba-tiba di dalam jemaat perkumpulan jemaah itu, daripada orang-orang Yehuda dan Raja Yosafat yang sedang berkumpul itu, kemudian tiba-tiba seorang nabi Tuhan dari kaum Lewi dihinggapi oleh Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat, yaitu seorang yang bernama Yehaziel bin Zakaria. Kemudian dia dihinggapi oleh Roh Tuhan. Dan kemudian dia katakan, nah, di situ Tuhan memberi petunjuk. Karena bangsa Israel saat itu, karena saat itu orang-orang Yehuda dan Raja Yosafat itu meminta petunjuk kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar doa mereka, melihat hati mereka yang dengan sungguh hati mencari Tuhan. Dan situ Tuhan menjawab doa mereka dengan dimana Roh Tuhan sendiri turun untuk menghinggapi seorang Lewi, seorang nabi Tuhan. Dan kemudian ia berseru, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan. Nah, jadi apa maksudnya ini? Ya, situ dikatakan begini firman Tuhan. Tuhan menjawab. Tuhan menjawab doa daripada Raja Yosafat dan juga kaum orang-orang Yehuda itu. Dan kemudian Tuhan katakan, jangan kamu takut dan terkejut. Karena Tuhan sendiri yang akan berperang bagimu. Tuhan yang akan membela engkau. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh yang ada sekelilingmu. Jangan takut. Dan di situ Tuhan memberikan petunjuk besok. Haruslah kamu turun menyerang mereka. Karena mereka akan mendaki pendakian Ziz. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Israel.
Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan telah memberikan petunjuk kepada kaum Yehuda dan Raja Yosafat melalui seorang nabi daripada kaum orang Lewi, dan petunjuk-petunjuk yang diberitahukan kepada mereka bahwa jangan kamu takut, tetapi majulah. Tetapi maju, Tuhan katakan, jangan mundur ya. Pada saat kita menghadapi masalah, jangan kau mundur dari masalahmu, tapi ikuti petunjuk Tuhan. Dan di sini Tuhan lebih tahu ya apa yang sedang dilakukan, dikerjakan oleh musuh-musuh kita pada saat itu. Demikian juga Tuhan tahu apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh pihak lawan kita, seperti Tuhan memberitahukan kepada orang-orang Yehuda dan Raja Yosafat itu bahwa besok haruslah kamu turun menyerang mereka, karena mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel, di muka padang gurun Yeruel. Tuhan tahu bahwa mereka akan melewati situ, sehingga Tuhan sudah memberi strategi apa yang harus dikerjakan oleh Raja Yosafat bersama dengan orang-orang Yehuda itu. Dan Tuhan katakan, besok haruslah kamu turun untuk menyerang mereka. Tapi bukan mereka yang menyerang maksudnya. Maksudnya Tuhan juga memberikan mereka strategi apa yang harus mereka kerjakan di sana itu, ya, di ujung lembah itu. Dan kita melihat kembali di dalam ayat 17. Nah, seperti yang tadi dikatakan, bahwa di dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Ya, Tuhan berkata, tinggallah berdiri di tempatmu. Maksudnya bukan kita harus berdiri hanya menonton saja, enggak. Jadi ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus kita lakukan. Ya, bukan hanya melihat terpaku begitu, bukan. Tetapi kita ikuti petunjuk Tuhan. Ya, bahwa dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggal berdiri di tempatmu dan tunggulah petunjuk dan aba-aba daripadaku, kata Tuhan. Maksudnya seperti itu ya. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Dan janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan menyertai kamu. Jadi sini dikatakan ada dua hal, ya. Tuhan katakan, tinggallah berdiri di tempatmu. Ya, maksudnya nantikan apa yang akan Tuhan katakan kepadamu. Tinggal tenang, ya. Tinggal tenang dan berdoa, maksudnya gitu ya. Pada saat kita menghadapi masalah, kalau misalnya kita lari sana, lari sini, mencari bantuan, mencari pertolongan, kemudian kita selalu bingung, ya kan? Akhirnya kita sendiri yang terintimidasi dalam menghadapi masalah tersebut. Bukannya jiwa kita jadi tenang, tapi akhirnya kita tidak mendapatkan solusi apa-apa karena pikiran jadi kacau dan sebagainya ya. Pada saat kita menghadapi masalah, Tuhan katakan, tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Itu maksudnya Tuhan di dalam ayat firman ini. Ya, tinggal tenang, itulah terletak kekuatanmu. Dan nantikanlah pertolongan yang daripada Tuhan. Ya, tinggallah di tempatmu. Ya, dan duduk diam dengan tenang dan nantikanlah Tuhan. Berdoa, duduk di kaki Tuhan. Adakan pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Cari wajah Tuhan, senangkan hati Tuhan, ya. Pada saat engkau sedang menghadapi masalah, itu yang Tuhan mau, ya. Dan bersyukur senantiasa dalam segala perkara. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Baru kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan ambil alih seluruh masalah persoalan kita. Tuhan yang selesaikan. Sehingga di sini katakan, tinggallah berdiri tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Dan janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Nah, jadi ada waktunya tinggal tenang dan ada waktunya Tuhan menyuruh kita untuk bertindak. Di sini Tuhan katakan, majulah besok. Majulah besok untuk menghadapi mereka. Jadi ada trik-trik yang tahap-tahap yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan.
Sebab Tuhan katakan, apabila kita melakukan sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan kita baik. Tuhan lebih tahu. Bahkan hari ini, nanti malam akan terjadi apa. Bahkan besok, bahkan lusa, akan terjadi apa dalam hidup kita. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Segala sesuatu itu ada di dalam rancangan Tuhan. Manusia kita hanya menjalani. Jadi tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah tersesat, dan kita akan melihat hari-hari baik dan kemujuran akan selalu mengikuti kita, karena kita mengikuti gembala kita yang baik. Amin. Ya. Kemudian keesokan harinya, ayat 20, kita lihat. Keesokan harinya pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Seperti apa yang Tuhan serukan kepada mereka. Maju. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Dan ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan kamu akan tetap teguh. Ya, kalau kita tidak percaya dan kita masih ragu-ragu terhadap Tuhan, hati kita masih ada kebimbangan. Benar nggak ya Tuhan akan menolong saya ya? Benar nggak ya Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saya? Benar nggak ya saya bisa bayar hutang orang tersebut? Benar nggak ya saat nggak ada punya makanan, beras atau apa di rumah ya? Benar nggak ya Tuhan akan kirim beras buat saya, buat makanan buat saya? Dengar, hai anak-anak Tuhan, di jemaat Tuhan yang terkasih. Di sini firman Tuhan katakan bagaimana Raja Yosafat berseru kepada Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan dan kamu akan tetap teguh. Ya. Pada saat hati kita tenang, kita percaya, kita bersandar kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan, kau sanggup melakukan segala perkara dalam hidupku, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di situ ada ketenangan di dalam jiwa kita. Amin. Itulah yang Raja Yosafat katakan kepada Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan dan kamu akan tetap teguh. Kita akan tetap teguh, kita akan tetap tenang. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Dan percaya juga kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Pada saat engkau meminta kepada Tuhan petunjuk-petunjuknya, ada kalanya Tuhan bisa berbicara kepada siapapun. Ada orang-orang, ada melalui hamba-hamba Tuhan, atau mungkin kadang-kadang juga melalui firman Tuhan lewat mimpi. Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Atau mungkin juga tiba-tiba kita lagi duduk, ada suara Tuhan di dalam hati kita. Tuhan memberikan kita hikmat. Dan Tuhan berbicara secara audible buat kita. Ada banyak cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Ada kalanya mungkin kita lagi duduk ibadah di gereja. Atau mungkin mendengarkan live stream seperti begitu. Ya kan? Seperti saat ini. Tuhan kemudian berbicara kepada saudara-saudara. Akan jawaban, akan pergumulan saudara-saudara sekalian. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara sekalian. Tapi saya percaya Tuhan berbicara saat ini kepada saudara-saudara sekalian untuk meneguhkan hatimu dan meneguhkan imanmu untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menjadi pejuang kita. Hari-hari kita yang akan dibentuk pun, maka semua itu ada, sudah tercatat di dalam kitabnya Tuhan, saudara-saudara. Dari sebelum ada satupun daripadanya, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 139. Dikatakan, hari-hari kita, yang sebelum ada satupun daripadanya, semua itu sudah tercatat. Kita hari ini umur berapa? Maka nanti umur 90 tahun, apa mungkin 70 tahun kita. Semua itu sudah ada tercatat. Tinggal kita mau nggak ikutin jalan Tuhan. Ikutin. Gitu loh, mengikut Tuhan aja, pasti kita akan sampai kepada destiny. Apa yang Tuhan sudah siapkan buat hari depan kita, yaitu masa depan yang penuh pengharapan, akan kita raih. Kalau kita sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat
kemujuran dan keberuntungan dalam hidup kita. Walaupun kita banyak liku-liku, banyak hal yang harus kita lewati, duri-duri. Tapi Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Amin. Jangan takut, aku bersama dengan engkau. Jika Tuhan ada bersama dengan kita pada saat kita tidak mampu lagi untuk berjalan, di situ Tuhan menggendong kita. Tuhan menggendong kita dan memeluk kita untuk bisa melewati saat-saat sulit dan saat-saat sukar kita. Jangan takut, saudara-saudara. Kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Karena Dia adalah Bapa kita. Kita ini anak-anaknya. Tidak ada seorang Bapa yang akan membiarkan anak-anaknya kalau anak-anaknya mau taat kepada Bapanya. Amin. Ya, terus kemudian kita lanjutkan. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Apabila engkau diberitakan, ya kan, oleh seseorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, dengarkan dia. Tapi kita juga harus menguji, ya, harus menguji roh itu dengan kepekaannya kepada Tuhan. Lalu kemudian kita lanjutkan. Di dalam strategi yang Tuhan berikan kepada mereka, pada saat mereka ada di padang gurun Tekoa itu, kemudian di situ Raja Yosafat menyusun, diberikan strategi oleh Tuhan, menyusun pasukan-pasukan daripada orang-orang Yehuda, di mana ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan, yang akan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Jadi dalam pertempuran ini bukan orang-orang yang memanggul senjata itu yang berdiri di depan, barisan depan. Tetapi bagian yang paling terdepan adalah bagian orang-orang pemuji, penyembah Tuhan. Ya, WL, singer, itu mereka ada barisan depan. Karena melalui praise and worship itu akan menghadirkan hadirat Tuhan untuk berperang bagi kita. Dan di barisan kedua adalah bagian orang-orang yang menari dan juga pemain rebana dan kecapi. Nah, itu juga bagian imam-imam musik, ya. Di sini para imam musik. Yang belakang barulah mereka orang-orang yang memanggul senjata. Kayaknya masuk logika, ya. Kok bisa begitu? Tapi itulah, ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Pada saat kita menyembah Dia, Tuhan hadir. Tuhan berperang bagi kita. Pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di situ hadirat Tuhan ada. Di situ ada kelepasan. Di situ ada kemenangan yang akan kita raih. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, dan saya ingatkan, jangan kau bosan untuk datang ke hadirat Tuhan. Minta kepada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Puji dan sembah Dia. Puji dan sembah Dia. Di atas puji-pujian umatnya, Tuhan bertata, disitulah akan ada pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Baik yang dalam masalah, dalam pergumulan yang berat, pada saat bebanmu bebanmu sedang berat dan kau merasa tertindih oleh beban berat itu, datang ke hadapan Tuhan, karena firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, sebab bebanku yang kupasang itu adalah ringan. Amin. Jadi jangan takut, ya saudara-saudara, ya. Pada saat kau berbeban berat, datang ke hadapan Tuhan, nyanyikan pujian, pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Di situ seperti halnya bagaimana Raja Yosafat membuat pasukan itu, bagian orang-orang yang muji Tuhan itu ada di barisan pertama. Sehingga kalau kita melihat kembali di dalam ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Waduh, bagaimana, ya? Pada saat kita menaikkan sorak-sorai, menyanyi puji-pujian di hadapan Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Tuhan, di situ kita menggerakkan surga untuk bergerak buat kita. Dan Tuhan berturun mengadakan penghadangan
terhadap para lawan kita. Di situ dikatakan ya bahwa ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Ya, pada saat sorak-sorai dinaikkan, di situ Tuhan menghadang para lawannya, mengadakan penghadangan terhadap lawan. Malaikat perang Tuhan dikerahkan untuk menghancurkan musuh, dan dibuatlah musuh-musuh itu, yaitu Bani Ammon dan Bani Moab. Mereka saling berperang melawan daripada penduduk Seir itu, membunuh penduduk Seir itu, dan setelah itu Bani Ammon dan Bani Moab mereka saling bertempur satu dengan lain, dan akhirnya pada saat setelah itu ya mereka semua menjadi bangkai dan tidak ada yang terluka. Tuhan menghabisi semua musuh-musuh daripada Raja Yosafat dan kaum orang Yehuda, dan Tuhan sendiri berperang bagi mereka. Dan hari-hari ini apapun juga yang menjadi masalahmu, kita percaya Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Intinya adalah Tuhan meminta kita ada ucapan syukur di hadapan Tuhan dan keluar dari mulutmu pada saat engkau menghadapi masalah. Bukan persungutan, karena Tuhan tidak suka dengan persungutan. Karena persungutan itu adalah membuat hati Tuhan itu sangat sedih. Seperti kalau kita melihat bangsa Israel, yang pada saat mereka di padang gurun, mereka sudah diberi mana dari Tuhan, dan diberikan daging puyuh di padang gurun. Pada saat mereka meminta daging, Tuhan memberikan kepada mereka seperti apa yang mereka minta. Namun tidak ada ucap syukur kepada Tuhan, yang ada hanya persungutan, yang membuat akhirnya Tuhan mengirimkan malaikat maut untuk membinasakan mereka di padang gurun. Dan kita percaya kita tidak akan seperti itu ya. Tapi kita mau belajar untuk membawa korban syukur kita dalam segala keadaan apapun, sesulit apapun. Kita percaya di balik ucapan syukur ada kunci mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan melihat campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan masalah persoalan kita, seberat apapunnya. Saudara-saudara sekalian, baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya undang kita untuk berdoa bersama. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berfirman bagi kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami percaya setiap benih firman yang sudah ditaburkan Tuhan di tempat ini, Bapa, semua tidak akan kembali kepada kami dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan akan mengerjakan seperti apa yang Kau sudah suruhkan kepadanya, dan akan berhasil, Bapa. Kemenangan sudah kami raih, kami imani kemenangan sudah ada di pihak kami. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan daripada kehidupan, daripada jemaatmu yang saat ini, baik yang ada di rumah-rumah ataupun dimanapun berada, Tuhan, kami percaya setiap persoalan mereka juga Engkau sudah turut campur di dalamnya untuk menyelesaikannya. Bagi mereka, Tuhan, bangkitkan iman percaya mereka kepada Engkau. Angkat semua keraguan-raguan yang ada dalam hati mereka, semua roh ketakutan di dalam hati mereka, Tuhan, tercabut dalam nama Yesus. Karena Engkau, Tuhan, tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada setiap anak-anak-Mu, Tuhan, tetapi roh yang membangun, Bapa, memberikan mereka keberanian, damai, sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan juga gereja-Mu, Bapak Gereja Bersih atau maintain Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Bapak Gembala Pendeta Kemtiti bersama dengan ibu dan anak-anaknya, Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaatnya, Tuhan. Biarlah berkat daripada Abraham, Ishak, dan Yakub turun, Tuhan, bagi gereja-Mu Gereja Bersih atau maintain ya Bapak, dan juga bagi semua jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah live streaming ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, glory, haleluya, Jesus, Tuhan, haleluya. Bersama katakan amin. Ya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Eva. Saya atas nama Gembala dan juga semua teman-teman dan sahabat dan pengerja dan pengurus yang ada mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eva yang sudah melayani kita dan firman Tuhan hari ini, mengajarkan kita untuk dalam keadaan apapun berusaha seperti Yosafat mencari Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita mungkin dibatasi dalam hal mencari Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita ke gereja, gerejanya pun dibatasi. Yang tadinya 1.000 orang harus daftar dulu dan harus di swab dulu. Namun kita disediakan sarana namanya channel YouTube
dan namanya juga channel Facebook, sehingga kita bisa tetap beribadah di rumah, tidak mengurangi hadirat Tuhan. Ketika hati yang terbuka bagi Tuhan, mencari Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan berkenan ditemui. Seperti Yosafat, Tuhan berkenan ditemui, Tuhan bela. Yosafat mengalami kemenangan demi kemenangan luar biasa. Dia mencari Tuhan, dia mengaktifkan imannya, matanya tertuju kepada Tuhan, perkataan Tuhan dia tertujukan, sehingga dia benar-benar mengalami kemenangan dalam kehidupannya. Terima kasih banyak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Dan minggu depan kembali lagi kita beribadah seperti ini, dan yang akan layani kita adalah ada 2 evangelis dari Australia, dari Perth, Australia. Mereka, saya minta tolong, mereka sudah teman saya, kakak kelas saya, Pastor Jonas yang ada di Australia, yang sudah menetap di sana. Itu adalah kakak kelas saya kelas 1, dia kelas 3. Saya minta tolong dia ngisi. Dia bilang saya akan tolong minta anak saya, dan anaknya dia tadi Bapak Ibu nanti juga akan mengisi kita di ibadah live streaming. Saya bilang ini kita sudah zamannya online, saatnya juga harus online. Dari Australia bisa isi di Jakarta. Yaitu evangelis Olaf Kruger dan evangelis Michael Georgia. Ini bule-bule, jadi saya kurang lidahnya makan tahu tempe, ngomong begini ke seleo. Mereka akan melayani kita, dan saya berharap Bapak Ibu boleh ada lagi di minggu depan. Dan tema yang kita usung di tahun 2021 adalah tahun di mana kita anggap adalah tahun TSW, tetap setia walaupun musuh yang datang seperti Yosafat, tapi Allah selalu menyertai kita. Amin. Nah, minggu depan yang layani 2 evangelis ini. Kenapa harus langsung 2? Karena di Australia mereka tidak boleh banyak-banyak durasi. Jadi mereka membatasi. Jadi saya minta habis 1 ini, saya minta lagi 1 ini lagi, sehingga mereka berdua bersedia. Ya, oke. Lalu hari Sabtu tanggal 25 Januari 2021 kita akan mengadakan kelas pranikah buat Willy dan juga buat Lauren, dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain mau dalam pranikah, silahkan ikut gabung dalam Zoom. Jadi kita tidak tatap muka tapi melalui Zoom, yang saya akan nanti rencananya dibuat di jam 7 malam hari Sabtu. Rencana setiap hari Sabtu via Zoom kita kelas pranikah. Dan ada beberapa dukungan doa yang saya akan tulis di sini adalah, pertama adalah papa dari adik-adik saya, Desi, Melin, dan Julie, di mana papanya sudah kembali, sudah keluar dari rumah sakit dan ada di rumah dan proses pemulihan. Kita terus doakan agar sakitnya selalu disembuhkan dan dipulihkan, kehidupannya selalu ada dalam lindungan Tuhan, bahkan keluarga ini selalu dipelihara dan diberkati Tuhan. Mereka butuh dana juga untuk pengobatannya. Kita doakan agar mereka juga diberkati melalui dana sehingga mereka tercukupi adanya. Dan kita doakan juga jemaat kita, Dev, yang ada di garis depan dalam penanganan COVID, supaya Tuhan juga tolong sehingga dia selalu dilindungi. Anak dokter muda yang sudah lulus dan sudah praktek, dan dia ada di garis depan dalam penanganan COVID. Kita doakan selalu. Kita doakan juga buat papa dan mama daripada Jeffrey, baik Bapak Edi dan juga Ibu Chong Kartini. Kita doakan agar dalam usia yang lanjut mereka selalu juga sehat-sehat selalu. Amin ya Om sama Tante, dengar saya. Kita doakan juga buat mama daripada Leni, Ibu Wesley Tarore. Oma, apa kabar Oma? Sehat ya? Kita doakan selalu biar Oma juga tetap sehat, supaya Oma menjadi tiang doa di gereja Double C Latu Menten. Amin ya Oma ya. Jadi kita doakan juga buat Pak Atek yang berapa hari yang lalu, minggu yang lalu pernah menghubungi istri saya. Terus kita dukung dalam doa supaya sakit yang diderita sudah bertahun-tahun dalam hal saraf, dan dia masih ketergantungan kepada obat supaya benar-benar Tuhan bekerja melalui obat yang ada sehingga dia benar-benar mengalami kesembuhan. Dan juga ada satu ibu yang minta tolong, Ibu
Harnita ada di Pekanbaru. Dia WhatsApp saya untuk minta dukung dia dalam doa biar masalah utang piutang dalam bisnis dalam usahanya bisa terselesaikan dengan baik. Dan ada satu jemaat Tuhan juga yang menghubungi saya untuk dukung dia dalam doa buat anaknya sedang mencari pekerjaan supaya Tuhan juga campur tangan. Buat jemaat yang saat ini merintis usaha, yang di saat ini merintis usaha lobster, benih lobster, menterinya ketangkap, tapi usaha tetap dirintis supaya usahanya maju dan diberkati. Kita doakan supaya anak Tuhan, jemaat Tuhan ini usahanya Tuhan berkati dan Tuhan tolong dan campur tangan, dibuat berhasil selalu dalam hidupannya. Kita doakan juga buat jemaat Tuhan yang mungkin usahanya sedang lesu. Kita doakan agar mereka juga mengalami pertolongan Tuhan dalam bisnis dan usahanya, baik toko, baik restoran, baik hal yang lain. Bahkan juga anak-anak Tuhan yang mengalami PHK, biar Tuhan juga tolong agar dia temukan pekerjaan. Ya, itu saja pengumuman dari gereja dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat siang hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami siang hari ini, Minggu tanggal 17 Januari 2021, kami bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, dengan Bapak Ibu yang ada yang menyaksikan kami hari ini, bersama-sama kami bersatu hati berdoa buat Papa daripada Melin, Julie, Desi dan mamanya yang saat ini mungkin sudah Tuhan tolong sehingga kembali ke rumah. Kami tetap berdoa biar Tuhan campur tangan sehingga Papa daripada Desi dan Julie dan Melin mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan yang sempurna dalam usia yang lanjut. Tuhan selalu pagari, Tuhan tolong campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu Bapa dalam kehidupan ini mereka dalam nama Yesus. Berkati mereka Bapa dalam dana yang diperlukan untuk pengobatan, Tuhan tolong nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan di dalamnya. Bahkan kami berdoa Bapa buat Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati semua yang dilakukan. Nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Bapak buat Papa daripada Jeffrey, Bapak Edi dan Ibu Chong Kartini. Kami menyerahkan kedua orang tua ini ke dalam tangan Tuhan dalam usia yang lanjut. Kami tetap percaya penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena Tuhan berdoa dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu Bapa, sehingga kami boleh melihat mereka selalu dipelihara, ditolong dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat Mama daripada Leni, baik Ibu Wesley Tarore, kami serahkan Ibu ini ke dalam tangan Tuhan dalam usia yang lanjut. Beberapa minggu yang lalu dan hari yang lalu kami mulai mendengar kabar ada kelemahan dalam tubuh, namun kami percaya Tuhan akan terus tolong dan Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa Tuhan. Jama Bapa, dia menjadi tiang doa dalam gereja-Mu. Kami berdoa dan memberkati Oma Wesley Tarore dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Pagari selalu Bapa, keluarganya, anaknya, mantunya, cucunya, semua diberkati dan dilindungi. Kami berdoa dan menyerahkannya dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat Pak Atek agar Tuhan tolong Bapa, saat ini dia dalam pengobatan untuk masalah dalam saraf, gangguan dalam sarafnya. Kami percaya Tuhan tolong selalu agar Pak Ate pun mengalami pemulihan, Pak Ate pun mengalami kesembuhan. Lingkupi Bapak, naungi dan bentengi selalu. Bahkan anaknya saat ini kuliah, Tuhan tolong Bapak agar semua itu sudah berjalan yang baik. Kami menyerahkan Pak Ate dan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak dalam nama Yesus. Berkati Bapak Ibu Hernita yang ada di Pekanbaru dan mengalami masalah dalam peceklik dalam usahanya karena utang piutang. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu, kami mohon pembalaan-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Bila berapa hari yang lalu kami mendengar kabar ada kemajuan dalam piutangnya, biar Tuhan terus melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Nyatakan pertolongan-Mu baginya Bapa dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini merintis usaha dalam bidang lobster. Tuhan tolong juga Bapa, campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, sehingga benar-benar usaha dapat jalan dengan baik dan boleh berhasil dan beruntung hidupannya. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa dan menyerahkan
juga jemaat Tuhan yang saat ini mengalami dalam usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong Bapa agar mereka kembali menemukan cara-Mu, kehendak-Mu dalam bisnis mereka. Kami percayakan pemeliharaan-Mu atas kehidupan anak-Mu, baik toko mereka, baik restoran mereka, baik apapun yang mereka lakukan, Tuhan turut campur tangan. Berkati selalu Bapa, berkati anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja karena dampak dari COVID ini. Kami berdoa kehidupan mereka, tolong mereka Bapa agar mereka juga kembali menemukan pekerjaan, lapangan kerjaan dalam mereka pakai untuk bekerja dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kau berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati Philip dan juga berkati Wati yang setiap minggu juga ada bersama kami dalam ibadah setiap minggu. Kau berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Kau menyerahkan seluruh saudara jemaat-Mu dan anak-anak-Mu yang lain. Kau menyerahkan kehidupan mereka, kau menyerahkan keuangan mereka yang saat ini anak-anak-Mu yang mengalami paceklik dalam keuangan mereka, bahkan juga mengalami masalah dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan mereka dalam nama Yesus. Mohon kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam seluruh jemaat-Mu, bahkan Bapak Ibu dan semua rekan-rekan kami yang menyaksikan kami melalui channel YouTube maupun channel Facebook. Kami berdoa diberkati kami selalu dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu telah terulur tangan untuk memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan memberi, mereka memberi dengan iman, harapan dan kasih mereka kepadamu. Berdoa dan memberkati persembahan dan perpuluhan yang ada dalam nama Yesus. Berkat-Mu mengalir melimpah selalu dalam kehidupan mereka. Berkati kami semua yang ada Bapa, berkati yang kami menyaksikan kami hari ini. Berkati bangsa kami Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini. Biar Indonesia ada hati-Mu dalam pikiran-Mu dan rencana-Mu. Kalau hari Rabu kemarin kami sudah memulai pelaksanaan vaksin. Kami percaya akan Tuhan tolong terus Bapak agar kami semua masyarakat yang ada kena kami boleh divaksin dan kami boleh kembali melakukan segala aktivitas kami, bahkan ibadah kami, gereja kami, kembali kami melakukan ibadah di Hotel 88. Tuhan tolong selalu. Kami menyerahkan rencana gereja ini, semua yang menjadi harapan dan doa dan pergumulan gereja ini. Keperluan kebutuhan gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan selalu untuk gereja ini terus bekerja untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami serahkan jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu, semua kami yang hadir hari ini, yang menyaksikan kami yang setia setiap minggu beribadah. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Jarilah mereka, harapan mereka dalam Kau. Doa-doa mereka, apa mereka panjatkan, apa mereka dengarkan. Tuhan berkati. Berkati hamba-Mu Ibu Sarah yang sudah melayani kami di firman-Mu. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, anak, mantu, cucunya. Tuhan berkati selalu. Tuhan selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita. Dia membawa berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu tanggal 17 Januari 2021 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam.